Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Herni Haryani dari SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan memaparkan materi sejarah Indonesia kelas 12 tentang pembebasan Irian Barat. Latar belakang pembebasan Irian Barat yaitu Belanda mengingkari perjanjian konferensi meja bundar atau KMB tentang kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun dalam kenyataannya Belanda tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pihak Republik Indonesia. Berikutnya kita bahas tentang upaya pembebasan Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat dengan perjuangan konfrontasi diantaranya 1. Trikora, Tri Komando Rakyat. Dalam rangka pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikora. Adapun isi dari Trikora atau 3 komando rakyat tadi yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Itu adalah isi dari Trikora atau Tri Komando Rakyat. 2. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 antara Angkatan Laut Republik Indonesia dengan kapal Belanda. Dalam pertempuran tersebut, kapal Republik Indonesia, yaitu motor torpedo boot Macan Tutul atau yang disingkat menjadi MTB Macan Tutul, berusaha melakukan perlawanan, tetapi akhirnya tenggelam dan menyebabkan gugurnya Komodor Yosudarso dan Kapten Wiratno. Upaya perjuangan diplomasi yang kedua yaitu Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1952, Indonesia dan Belanda menandatangani persetujuan. Selain dengan perjuangan konfrontasi, upaya perjuangan pembebasan Irian Barat juga dilakukan dengan perjuangan diplomasi. Yaitu 1. Usulan seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang dikenal dengan nama Rencana Bunker. Isi rencana Bunker: 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. 2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan Republik Indonesia. 3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Pemerintah Indonesia menyetujui usulan tersebut, namun Belanda menolaknya.
perjuangan diplomasi yang kedua, yaitu Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1952, Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan New York. Setelah kedua belah pihak menerima rencana Baker, Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio memimpin delegasi Indonesia, sedangkan Van Rooyen dan Schoonman memimpin delegasi Belanda. Persetujuan New York berisi 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir dan diserahkan kepada Indonesia melalui UNTEA. 2. Mulai tanggal 31 Desember 1952, di Irian Barat, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera PBB. 3. Tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB melalui UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Perjuangan diplomasi yang ketiga, penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Dalam Perjanjian New York ditetapkan bahwa pihak RI wajib melakukan penentuan pendapat rakyat Irian Barat dan pada akhirnya Dewan Musyawarah PEPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Demikianlah tadi pemaparan tentang materi pembebasan Irian Barat. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa dengan saya Herni Haryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.